Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Hari ini kita belajar lagi dengan Pak Rahman ya. Tematik Bu Pena. Tema 1, subtema 1 muatan ilmu pengetahuan alam ya. Dan pada muatan itu membahas tentang bunyi. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Di buku temanya itu, muatan IPA ada di halaman 7. Silakan dibuka di halaman 7. Oke, bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Maaf. Oke, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, jadi setiap ada bunyi pasti ada benda yang bergetar di situ ya. Nah, cara benda menghasilkan bunyi, Bapak bacakan di bukunya itu ya. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya ya. Ini beberapa contoh cara memainkan alat musik. Ada yang dipukul, contohnya gong dan gendang, ditiup, contohnya seruling dan trompet, digesek, biola dan rebab, dipetik, gitar dan kecapi, dan digetarkan, digoyang-goyang, digerak-gerakan, contohnya angklung dan marakas. Nah, bagaimanapun cara alat musik tersebut dimainkan, pasti ada getaran di dalamnya. Karena bunyi itu tadi gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Oke, maaf. Oke. Nah, coba dibuka halaman 7, kalian akan menemukan tabel seperti ini, nomor alat musik, cara memainkan, dan cara terjadinya bunyi. Pada bagian alat musik sudah terisi biola, pianika, gitar, rebana, dan angklung. Dan pada bagian biola sudah terisi ya. Biola, cara memainkannya digesek, cara terjadinya bunyi, gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran, dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Ya. Jadi biola yang digesek itu nanti bergetar. Kalau kalian punya biola di rumah, dites aja ya. Pasti senarnya bergetar ya setelah digesek. Ya, kita akan isi bersama ini ya. Bapak akan lihatkan contohnya. Yang pertama pianika. Nah, ini kalian simak dulu menulisnya nanti karena nanti akan Bapak kasih tabel yang sudah terisi. Nah, ini pianika, yang punya pianika di rumah ya. Pianika, cara memainkannya ditiup. Cara memainkannya ditiup. Lalu, terjadinya bunyi, kok bisa bunyi pianika? Karena udara yang ditiup melalui ke dalam pipa ini, di dalamnya akan menghasilkan bunyi di ruangan dalam pianika ini. Akan menghasilkan getaran, dan getaran yang ada di dalam pianika ini menghasilkan bunyi ya. Dan itu bisa disesuaikan tergantung tuts yang kalian pencet ya. Lalu yang kedua gitar. Nah, gitar ini cara memainkannya dipetik ya. Nah, senarnya ini dipetik. Kok bisa bunyi? Kok bisa timbul bunyi gitar? Karena senar yang dipetik ini menghasilkan getaran kan. Senar setelah dipetik kan bergetar tuh. Dan getaran tersebut menghasilkan bunyi yang terjadi di dalam gitar ini ya. Oke, gampang ya. Yang gitarnya gampang, bisa dilihat ya getarannya. Maaf, ini kenapa ini. Oke, yang ketiga. Yang keempat, ada rebana. Nah, ini rebana ini. Dulu ada, sekarang pun ada ya ekskulnya di itu. Rebana cara memainkannya dipukul ya, dipukul. Dan cara terjadinya bunyi membran ya, atau kulit. Membran itu sebutnya membran yang dipukul menghasilkan getaran ya. Habis dipukul ini bergetar ini di bagian sini nih. Bergetar dan menimbulkan getaran di dalam rebana ini, dan getaran tersebut yang menghasilkan bunyi ya. Oke. Yang terakhir angklung. Ini angklung nih ya. Ini angklung alat musik tradisional di Jawa ya, Jawa Barat khususnya. Angklung cara memainkannya boleh kalian isi digetarkan, boleh digoyang atau digerak-gerakan. Nah,
Kok bisa bunyi si angklung ya? Karena benturan antara bambu yang menghasilkan getaran ya. Ini ada bambu nih. Kalau digoyangkan dia saling berbenturan dan menghasilkan getaran. Dan getaran itulah yang menghasilkan bunyi. Bunyinya indah nih ya. Nah, oke. Nah, ini adalah tabel yang sudah Bapak isi. Kalian boleh isi di bukunya masing-masing ya. Di halaman 7 itu. Nah, biola digesek, ini cara tinggi bunyi, pianika ditiup, gitar dipetik ya, jangan ditiup ya. Rebana dipukul, angklung digetarkan, maaf nih bukan digetarkan, digetarkan. Atau digoyang boleh, atau digerak-gerakkan boleh. Kalau mau catat silakan di pause ya. Oke, lanjut. Oke, terakhir catatannya. Ada juga di halaman, di bukunya di halaman 11 dan 12 ya. Perambatan bunyi. Nah, perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Benda gas, contohnya yang di halaman 12, kalian berbicara kan sama teman kan melalui udara kan. Suara kalian kan sehingga sampai ke telinga teman kalian. Bisa juga guntur ya, petir ya. Bunyi kan, itu melalui bunyinya itu merambat melalui udara ya. Udara itu benda gas. Lalu yang kedua benda padat, contohnya yang ada di nomor 2 ini. Nah, oke. Suara merambat melalui benang kasur termasuk benda padat. Ini apa? Telepon-telepon mainan ya. Kalau kalian masih ada yang main ya. Yang ketiga benda cair. Nah, suara merambat melalui air dalam tong. Atau bisa juga contoh lainnya, kapal ya, kapal terutama kapal selam. Kalau dia mau mengukur kedalaman laut, dia pakai suara tuh. Suara ke dalam. Nah, maaf. Ke dalam laut ya. Semakin lama kembali suaranya, semakin dalam lautnya. Itu kapal ya, kapal selam. Atau apa, kapal selam itu terinspirasi dari, kalau Bapak tidak salah, dari ikan paus ya. Ikan paus juga pakai suara itu berkomunikasinya ya, pakai suara. Nah, jadi suara bisa, kapal selam dan ikan paus itu adalah beberapa contoh suara bisa merambat melalui benda cair. Nah, ini dicatat ya, diingat baik-baik. Dan ada juga catatan kecil di bukunya, suara tidak bisa merambat di ruang hampa ya, di luar angkasa tidak bisa ya. Jadi di luar angkasa pakai radio ya, telepon-teleponan meskipun dekat. Karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen, maaf, atau di chat ya. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.